Biarlah tidak hanya Israel tetapi Indonesia dan Ambarawa boleh mendengar bahwa Engkaulah satu-satunya Yahweh, Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi, dan Engkau adalah Echad. Sungguh kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah memilih kami menjadi umat-Mu, sehingga kami boleh menerima keselamatan yang dari Engkau, yang sudah Engkau rancangkan buat setiap kehidupan kami ya Bapa. Sungguh kami bangga menjadi umat-Mu Bapa Yahweh. Oleh karena itu Tuhan, hari ini kami terus memuji memuliakan nama-Mu, dan kami mengawali hari Sabat pada saat ini dengan duduk diam di bawah kaki-Mu. Dan biarlah setiap puji-pujian yang kami naikkan ke hadirat-Mu itu boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Dan biarlah setiap firman yang akan kami dengar pada petang hari ini boleh menjadi melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak Yahweh. Dan jika ada kuasa kegelapan yang berusaha untuk mengambil firman-Mu dari dasar hati kami bersatu hati, kami tolak, kami usir di dalam nama Yeshua HaMasiah. Terima kasih Bapak, Engkau kuasai tempat ini, kuasai peralatan kami pakai supaya semuanya boleh berfungsi dengan baik. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Yeshua HaMasiah kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Ya, senang sekali bisa bertemu kembali dalam ibadah kita pada RF Sabat pada saat ini, tanggal 9 bulan Mei tahun 2025. Bapak Ibu Saudara, seperti flyer yang sudah dibagikan, firman Tuhan pada sore hari ini, pada petang hari ini saya beri judul caper. Saudara pernah melihat orang caper, Saudara? Caper itu apa? Caper itu cari perhatian, ya. Caper itu orang cari perhatian, yang biasanya kalau orang caper ini biasanya melakukan tindakan supaya bisa diperhatikan, begitu ya, supaya bisa diakui keberadaannya, begitu. Jadi orang caper karena kurang perhatian dan karena butuh pengakuan, karena ingin dipuji, ingin diakui, begitu. Kalau anak-anak caper itu tindakannya aneh-aneh, begitu. Demikian pula anak-anak muda, kalau caper dia biasanya tindakannya aneh-aneh. Kadangkala motor sudah baik-baik, knalpotnya diganti, wong gitu kan. Yang sudah knalpot itu untuk meredam suara, tapi malah dia buat bagaimana supaya memekakkan telinga, begitu. Sehingga ketika dia lewat, orang akan menanya, siapa sih dia? Nah, seperti itu. Atau melakukan tindakan-tindakan yang luar biasa, yang tidak wajar dan kadangkala aneh, begitu. Supaya apa? Supaya diakui, begitu. Wah, kamu hebat, atau wah, kamu luar biasa, begitu. Supaya dinotis atau diperhatikan oleh orang-orang sekitar, karena butuh diakui, ya. Nah, di dalam Alkitab sebetulnya firman Tuhan sudah menyampaikan, Yesus sendiri mengatakan bahwa ada orang yang suka caper, begitu. Dan kita perlu hati-hati di sana. Kita lihat dulu ayatnya dalam Matius 6 ayatnya yang kedua. Matius 6 ayatnya yang kedua. Begini firman Tuhan. Oleh karena itu, ketika engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkannya di hadapanmu, sebagaimana yang
orang-orang munafik lakukan di dalam sinagoga-sinagoga dan di jalan-jalan agar mereka dimuliakan oleh manusia. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka telah menerima pahalanya. Kita lompat ayat yang kelima. Dan ketika engkau berdoa, janganlah menjadi seperti orang-orang munafik, karena mereka suka berdoa dengan berdiri di dalam sinagoga-sinagoga dan di sudut-sudut jalan raya, sehingga mereka terlihat oleh manusia. Sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa mereka telah menerima pahalanya. Jadi ini, kalau kita lihat orang caper itu secara rohani begini, saudara, ya, supaya terlihat oleh orang lain, wah kamu orang yang soleh dan solehah gitu ya, dan wah kamu orang rohani, orang baik, sehingga dia pamer begitu, sengaja supaya terlihat oleh orang, ya, karena ingin dipuji, ingin menunjukkan bahwa dirinya itu hebat begitu. Dan Tuhan katakan jangan seperti mereka. Secara rohani kalau kita melihat, kalau kita memang mau berbuat baik, nggak usah pamer. Kalau kita memang mau berdoa, nggak usah pamer. Saya juga heran ketika Tuhan katakan mereka suka berdoa dengan berdiri di dalam sinagoga-sinagoga dan di sudut-sudut jalan raya. Di sudut, kalau di sinagoga mungkin saya belum bisa terlalu bayangkan. Kalau bayangkan gereja begitu ya, masih pas ya kalau berdoa di gereja. Tapi mungkin maksudnya Yesua berdiri di sinagoga mungkin di tempat yang tidak seharusnya begitu, tidak pas ibadah juga begitu kan. Dan kalau di jalan-jalan itu sudut-sudut jalan raya, pas di perapatan begitu saudara, di perempatan sudut jalan raya, itu aneh juga gitu, ngapain orang berdoa di sana gitu kan? Sudah ada tempat doa sendiri kok berdoa di sudut jalan raya. Nah ini mereka sebetulnya caper, pengen dipuji, wah kamu hebat ya, kamu rohani sekali, dan kamu orang yang baik begitu. Karena apa? Berdoa di jalan pun berdoa begitu kan, di sudut jalan raya pun berdoa, dan doanya juga nggak sebentar tapi panjang dengan penuh puitis, puisi-puisi, bahkan mungkin pantun begitu untuk supaya terlihat satu hal yang wah luar biasa kamu ya gitu. Nah tetapi apakah kita tidak boleh berdoa dengan panjang-panjang? Boleh nggak? Boleh, kalau kita doa syafaat ya otomatis panjang, doa ini itu kan begitu. Apakah tidak boleh dengan berdoa dengan puitis, dengan puisi yang indah begitu? Silahkan saja, gitu kan? Tetapi Tuhan katakan Tuhan tidak menuntut, Tuhan tidak mengutamakan hal-hal yang begitu, gitu. Doanya itu harus khusus langsung kepada Tuhan, tidak harus dengan kalimat yang indah begitu. Dan juga kalau di sudut jalan raya, ya kita kalau berdoa ya kalau pas butuh ya dalam hati saja, nggak usah ngetoi nek berdoa begitu loh, ya kan? Terus ketika berbuat baik apakah tidak boleh sampai tidak lihat? Tetapi nek akhirnya orang lain lihat bagaimana? Ya wes biarin toh gitu, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Beda rasanya, beda lain ceritanya kalau kita menyumbang atau berbuat baik sengaja dipamer begitu ya. Tetapi yang menentukan adalah sikap hati kita ini gitulah saudara ya. Nah berarti saudara, caper ini kira-kira baik nggak? Hah? Baik nggak saudara? Caper ini kalau untuk mendapatkan pujian dari manusia itu tidak bagus saudara, karena artinya kita hidup untuk supaya mendapatkan pujian dari manusia. Nah bagaimana supaya kita ini tidak caper gitu ya? Kita lihat di dalam Ibrani 10 ayat 24. Ibrani 10 ayat 24 dikatakan, dan marilah kita memperhatikan seorang terhadap yang lain sebagai dorongan kasih dan perbuatan baik. Nah untuk mencegah supaya kita nggak caper saudara, biarlah kita juga saling memperhatikan. Karena apa?
caper itu cari perhatian. Nah, ketika kita sudah saling memperhatikan, sudah mendapatkan perhatian, maka kita nggak perlu caper lagi, saudara. Nggak perlu menunjuk-nunjukkan kalau kita ini butuh perhatian. Dan caper ini karena mencari pujian manusia, itu memang jadinya nggak bagus. Tetapi lain halnya, kalau kita capernya terhadap Tuhan, saudara. Kita mencari perhatian dari Tuhan, Bapa Yahweh. Kita ingin supaya diperhatikan oleh Tuhan, kita ingin supaya Tuhan melihat kita, bagaimana kita berbuat baik, bagaimana kita melayani Dia, supaya Tuhan memuji. Berarti kita berusaha menyenangkan hati Tuhan. Amin, saudara. Maka seharusnya kita mencari, kalau mau cari perhatian, carilah perhatian kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Dan biarlah dalam melayani, motivasi hati kita ini untuk kemuliaan nama Tuhan gitu. Kita tidak perlu yang bagaimana, tapi kita fokus kita bagaimana supaya Tuhan dimuliakan. Biarlah kita mempunyai sikap hati seperti Yohanan Pembaptis. Di dalam Yohanan 3, Injil Yohanan 3 ayat yang ke-30. Yohanan 3 ayat 30 dikatakan, seharusnya lah dia bertambah-tambah dan aku menjadi berkurang. Biarlah Tuhan yang terus dimuliakan, tetapi aku semakin berkurang. Biarlah orang nggak mengenal, nggak apa-apa. Yang penting biarlah Bapa Yahweh yang dikenal, yang dimuliakan. Itu yang Yohanan Pembaptis lakukan. Biar Tuhan Yesus yang terus semakin ditinggikan, semakin dimuliakan. Karena dia sadar bahwa siapa? Yohanan Pembaptis itu adalah hanya pembuka jalan. Istilahnya provosnya, saudara. Supaya Tuhan Yesus dimuliakan. Nah, biarlah kita juga menyadari hal ini, mempunyai sikap hati di dalam setiap hati kita untuk kita berfokus bagaimana supaya Tuhan dimuliakan. Kalau zaman sekarang berlomba-lomba orang cari perhatian, cari follower, cari subscriber, cari likes sebanyak-banyaknya, sehingga banyak orang jualan follower dan jualan likes, begitu, saudara. Percaya nggak percaya, kalau Bapak Ibu Saudara yang nggak biasa main medsos mungkin baru dengar ya, ada yang orang jualan, ada mau yang robot atau mau yang organik katanya. Organik itu ya akun beneran begitu. Itu bayar, saudara, supaya dapat follower banyak. Maksudnya kalau follower banyak artinya apa? Banyak yang memperhatikan. Begitu kita posting sesuatu banyak yang nonton. Artinya kan kita butuh perhatian begitu. Zaman now begitu, saudara. Nah, memang ujung-ujungnya kalau ditarik terus supaya apa? Dengan follower banyak, akhirnya apa? Bisa monetisasi, akhirnya bisa dapat duit, gitu. Apalagi kalau viral, videonya jadi FYP katanya. FYP itu apa singkatannya? For your page atau apa? Pokoknya orang-orang bilangnya FYP. Itu artinya viral, trending begitu. Itu senang sekali. Orang-orang zaman sekarang mencari follower, mencari perhatian dari khalayak ramai. Memang ini bisa jadi kendaraan atau bisa menjadi sarana bagi kita supaya nama Tuhan dimuliakan juga. Dengan follower banyak, artinya begitu kita post sesuatu di medsos, maka semakin banyak orang yang melihat, saudara, konten kita ini. Maka biarlah kontennya ini konten yang bermakna begitu, yang bermutu begitu ya, nggak cuma joget-joget gak jelas begitu ya. Nanti kontennya konten ngerjain orang begitu. Itu nggak ada ininya, nggak ada apa namanya, nggak ada nilainya begitu, nggak ada sesuatu yang di Indonesia dengan model orang luar beda cara guyonannya,
Kadang-kala kalau di sini ngerjain sampai merugikan orang begitu. Mungkin disiram lah, terus apalah. Kan bikin marah begitu. Nanti kalau udah itu, bercanda ini kamera di sana tuh, sana juga ada kamera. Nah, itu kadang-kala yang itu guyonan, buat saya guyonan kampungan begitu. Tapi kalau guyonannya, ya yang agak sedikit berkelas gitu loh, yang tidak merugikan orang, tetapi mungkin bikin orang kaget kok bisa ya, terus atau kok bingung gitu ya. Ada yang contohnya kayak membuat guyonan pintu ajaib Doraemon. Orang dilihat dari samping, begitu buka pintu harusnya kan keluar orangnya, tapi kok tiba-tiba hilang gitu kan. Itu orang kok bingung. Nah, ini masih oke gitu. Tapi kan kebanyakan kalau guyonan sampai merugikan dan ya saudara tahu sendiri yang model-model begitu gitu. Bikin orang marah. Ya, jadi caper ini kalau kita tidak hati-hati, kita melakukan sesuatu caper supaya dilihat orang, dan ini yang menjadikan motivasi kita melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Meskipun memang kalau di dalam medsos dengan caper kita mempunyai follower banyak, terus akhirnya konten kita bisa dilihat banyak orang. Nah, akhirnya tinggal kontennya diganti yang memuliakan nama Tuhan, memberkati, menguatkan orang, itu mungkin akan bisa jadi sarana yang baik begitu. Nah, ngomong-ngomong caper di dalam kehidupan kita, sebaiknya kita berusaha bagaimana Tuhan memperhatikan kita. Tapi bukan dengan cara yang negatif, bukan dengan cara yang seperti anak-anak muda zaman now lakukan, nganeh-nganehi begitu ya. Nanti naik motor di jamping ke begitu ya, motornya dibrong kenal pote atau dibuat ya yang lain begitu, rambutnya yang jadi pelangi begitu, terus apa ya yang aneh-aneh gitu supaya dapat itu begitu. Tetapi kalau kita memperhatikan, kalau kita berusaha mendapatkan perhatian Tuhan, kita berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Sama halnya kalau kita ya dulu waktu sekolah, kalau kita atau murid atau teman kita yang lain itu ada sesuatu hal yang baik, berprestasi misalkan, lomba juara, itu dapat perhatian enggak? Dapat perhatian. Tapi nek nakal, merusak, dapat perhatian enggak? Dapat juga, tapi dalam cara yang negatif. Nah, biarlah kita bisa mendapatkan perhatian Tuhan dengan cara yang positif. Kita melayani dengan sungguh-sungguh, kita hidup seperti untuk Tuhan memang. Bekerja seperti untuk Tuhan, bukan seperti untuk majikan. Bekerja dengan sungguh-sungguh, melakukan segala sesuatunya seperti untuk Tuhan. Maka Tuhan yang akan memperhatikan, sehingga Tuhan memuji kita. Kita dulu kalau sekolah dipuji oleh guru, senang saudara? Senang. Saya dulu juga begitu saudara. Melakukan sesuatu dipuji. Kayak lo, mbok delok kalau Simeon katanya. Coba lihat seperti Simeon gitu loh. Wah, senang saya. Dipuji oleh guru gitu loh. Maka ayo kita biarlah mencari pujian dari sang guru agung kita, yaitu Bapak Yahweh. Amin. Dalam setiap aspek kehidupan kita, nggak cuma pelayanan, nggak cuma di gereja. Nah, di gereja totalitas pelayanan, totalitas. Tapi nek ning kerjaan, di tempat kerja males, mungkin melakukan korupsi, apalah. Wah, itu padha wae saudara, sama juga bohong. Tapi mari kita cari perhatian Tuhan dengan setiap aspek kehidupan kita. Seperti 1 Tawarikh 16 ayat 11 katakan, 1 Tawarikh 16 ayat 11 dikatakan, carilah Yahweh dan kekuatannya, carilah wajahnya terus menerus. Carilah wajahnya terus menerus. Artinya apa? Supaya Tuhan terus melihat kita. Kita lakukan dengan segenap hati, memuliakan nama Tuhan.
Sehingga ketika kita mempunyai keyakinan bahwa kita harus menyenangkan hati Tuhan, maka kita akan otomatis dengan sendirinya kita akan hidup berintegritas. Karena apa? Baik orang lihat maupun tidak lihat, kita tidak peduli. Kita pokoknya lakukan bagian kita dengan sungguh-sungguh supaya Bapa Yahweh dimuliakan. Ini yang Tuhan mau, saudara. Dan keuntungannya banyak ketika kita mencari perhatian dari Tuhan. Dengan cara yang baik tentu saja ya, saudara ya. Ada beberapa hal yang bisa kita dapatkan ketika kita mencari perhatian dari Tuhan. Perhatian dari Tuhan. Yang pertama yaitu kita akan ditolong oleh Tuhan. Kita lihat dalam Keluaran 3 ayat 7 sampai 9. Keluaran pasalnya yang ketiga ayat 7 sampai 9. Keluaran pasalnya yang ketiga ayat 7 sampai 9 dikatakan, dan Yahweh berfirman, aku telah memerhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di Mesir, dan aku telah mendengar jeritan mereka yang disebabkan oleh para pengawas budak, sebab aku mengetahui penderitaan mereka, dan aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan dan orang Het dan orang Amori dan orang Feris dan orang Hewi serta orang Yebus. Dan sekarang lihatlah, jeritan Bani Israel telah sampai kepadaku, dan bahkan aku telah melihat penindasan yang jaskan terhadap mereka. Jadi ketika kita mencari perhatian Tuhan, bahkan ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan bertalu-talu, dengan kalau bergumul nangis sungguh-sungguh, maka Tuhan akan memperhatikan kita lebih lagi. Bukan berarti oh nek gitu doa nih nek ndak nangis tidak diperhatikan, ya ndak. Tapi artinya ada sebuah kesungguhan gitu loh. Kan beda, kita berdoa ngasal dengan berdoa sungguh-sungguh kan lain, saudara. Di hadapan Bapak Yahweh kualitasnya beda gitu loh. Maka biarlah ketika kita mencari perhatian dari Tuhan, bahkan dalam berdoa, kalau berdoa sungguh-sungguh, maka Tuhan akan memperhatikan kita. Sehingga begitu Tuhan memperhatikan kita, maka Dia akan turun tangan menolong setiap kehidupan kita. Amin. Lalu selanjutnya, keuntungan mencari perhatian dari Tuhan adalah doa kita itu dikabulkan. Kita lihat dalam 1 Samuel 1 ayat 11 sampai 20. 1 Samuel 1 ayat 11 sampai 20. Saya bacakan agak cepat saja karena panjang. Dan dia mengucapkan sebuah nasar dan berkata, ya Yahweh Sebaot, jika engkau benar-benar akan memperhatikan penderitaan hambamu ini dan mau mengingat aku dan tidak melupakan hambamu ini dan mau memberikan kepada hambamu seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Yahweh seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Dan terjadilah pada waktu ia berdoa terus-menerus di hadapan Yahweh, Eli memperhatikan mulutnya, dan Hana berbicara dalam hatinya, hanya bibirnya yang bergerak, tetapi suaranya tidak terdengar. Oleh sebab itu Eli mengira bahwa dia mabuk. Dan Eli berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau akan mabuk? Singkirkanlah anggurmu daripadamu. Dan Hana menjawab dan berkata, bukan tuanku, aku seorang wanita yang amat menderita dalam roh, dan aku tidak meminum anggur atau minuman keras, tetapi aku sedang mencurahkan jiwaku di hadapan Yahweh. Janganlah memandang rendah hambamu ini sebagai anak perempuan Dursila, karena dari besarnya keluhanku dan kegusaranku aku telah berkata-kata sampai sekarang. Dan Eli menjawab serta berkata, pergilah dalam damai, dan semoga Elohim Israel mengabulkan permohonanmu yang telah engkau minta kepadanya. Dan Hana berkata, biarlah hambamu ini mendapat kemurahan dalam pandanganmu. Dan wanita itu melanjutkan perjalanannya dan makan, dan wajahnya tidak muram lagi. Dan mereka bangun pagi-pagi sekali dan beribadah di hadapan Yahweh. Dan mereka pulang dan tiba di rumah mereka di Rama. Dan Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, dan Yahweh mengingat Hana. Dan terjadilah ketika waktunya telah genap, Hana mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia menamanya Samuel. Seraya berkata, sebab aku telah memintanya dari Yahweh. Saudara, ketika Hana berdoa sungguh-sungguh,
doanya dikabulkan. Karena dia betul-betul mencari wajah Tuhan, mencari perhatian dari Tuhan dengan kesungguhan di dalam pergumulan doanya ini, saudara. Biarlah kita juga di dalam berdoa, kita berdoa dengan sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan, mencari perhatian dari Tuhan. Kalau Tuhan memperhatikan, maka akan beda ceritanya, saudara. Sama halnya ketika kita dulu mengurus tentang tanah gereja, ya, kita mencari tanah gereja pada waktu itu kok LSD, terus bagaimana kita minta perhatian dari Bapak Bupati, bagaimana solusinya, kita minta audiensi supaya ketemu, dan itu kita berkirim surat. Habis berkirim surat, nanti kita follow up bagaimana, apakah sudah ada jadwal untuk kita bisa bertemu, begitu. Supaya mendapatkan perhatian dari Pak Bupati, sehingga memberikan solusi gitu loh. Jadi bagaimana baiknya, begitu. Ya, dan akhirnya kita mendapatkan solusi. Dan begitu ada halangan, ada kendala lagi, kita terus berkomunikasi supaya mendapatkan perhatian dengan sungguh gitu loh. Kita juga minta ayo diprioritaskan cepetan, karena kan kita kejar-kejaran sama waktu. Ini jalan tol jalan terus, saudara. Ya toh? Maka kita juga harus paling tidak idealnya kita ini sudah sedang membangun gitu loh. Tetapi kan masih belum gitu. Dan ini yang kita terus juga mohon perhatian dari Pemda, kan begitu, supaya bisa lancar. Ada kendala, kita komunikasi lagi supaya diperhatikan. Ini gereja pindah tempat itu nggak kayak pindah rumah gitu loh. Tinggal beli rumah, tanah, bangun, selesai. No, gereja itu tidak seperti itu. Harus tanya dulu sama warga, setuju apa enggak, kan begitu. Harus ini itu, nanti cari kontraktornya, cari arsiteknya, dan lain sebagainya. Itu kan pekerjaan yang enggak sepele begitu. Maka biar seperti itu, kita minta supaya mendapatkan perhatian. Dan kita juga terus berdoa, selain melakukan apa yang menjadi bagian kita, di dalam doa kita pun terus berdoa kepada Bapa Yahweh, supaya Bapa Yahweh betul-betul memperhatikan gereja di tempat ini. Amin. Dan kita percaya Tuhan sudah menyediakan solusinya. Amin. Ketika ada hambatan sana sini, bersama dengan Bapa Yahweh beres kabeh. Sing penting ana Bapa Yahweh, pasti beres kabeh. Ya, lalu yang ketiga, keuntungan mencari wajah Tuhan, mencari perhatian Tuhan, yaitu kita akan dipulihkan. Kita lihat di dalam Yeremia 24 ayatnya yang ke-6. Yeremia 24 ayatnya yang ke-6. Dan aku mengarahkan mataku kepada mereka demi kebaikan, dan aku akan membawa mereka kembali ke negeri ini, dan aku akan membangun mereka dan tidak meruntuhkannya, dan aku akan menanam mereka dan tidak mencabutnya. Jadi Bapa Yahweh akan memulihkan keadaan kita ketika kita mencari perhatian dari Tuhan. Dan ketika Tuhan memperhatikan kita, maka pemulihan itu akan betul-betul terjadi di dalam kehidupan kita. Saya nggak tahu apa yang sedang saudara hadapi, apa yang sedang saudara pergumulkan, tetapi teruslah cari perhatian dari Tuhan. Tapi in a good way, ya, dengan cara yang baik, ya, bukan nganeh-nganehi, ya, saudara, ya. Berdoa dengan sungguh-sungguh, lakukan dengan segenap hati kita, sehingga menonjol gitu loh, saudara. Ya. Dan mungkin saudara berpikir, aku sudah berdoa bertahu-tahu, kenapa belum ada jawabannya? Kenapa belum terjawab? Tenang saja, belum waktunya, saudara. Oke? Dan kalau jawabannya ternyata tidak seperti yang aku harapkan, bersyukurlah, karena Tuhan mendatangkan segala sesuatunya
bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Dan rencananya adalah rencana yang terbaik buat setiap kehidupan kita. Amin. Lalu yang selanjutnya menjadi milik Yahweh. Ketika kita mencari perhatian Tuhan, itu tandanya kita ini adalah miliknya Bapa Yahweh. Kita tahu bahwa aku ini miliknya Tuhan. Bosku itu adalah Bapa Yahweh. Maka aku mau cari perhatian, menyenangkan bosku. Gitu loh. Aku miliknya Dia, begitu. Dalam Maleakhi 3 ayat 16. Kita lihat Maleakhi 3 ayat yang ke-16 sampai 18. Dikatakan kemudian orang-orang yang takut akan Yahweh akan berbicara bersama masing-masing kepada sesamanya. Dan Yahweh perhatikan. Dan Yahweh apa? Memperhatikan dan mendengarkannya. Dan sebuah kitab pengingat telah ditulis di hadapannya bagi mereka yang takut akan Yahweh dan bagi mereka yang menghormati namanya. Dan mereka akan menjadi milikku, Yahweh Sebaot berfirman. Sebab pada hari itu aku akan menyiapkan milikku yang berharga dan aku akan berbelas kasihan kepadanya seperti seorang yang berbelas kasihan kepada anaknya yang melayani dia. Lalu kamu akan melihat lagi perbedaan antara yang benar dan yang jahat, antara orang yang melayani Elohim dan orang yang tidak melayani Dia. Ini luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara. Bapa Yahweh akan berbelas kasihan kepadanya seperti seorang yang berbelas kasihan kepada anaknya. Lalu Tuhan bilang, kamu akan melihat perbedaan antara yang benar dan jahat, orang yang melayani Elohim dengan yang tidak. Dan bahkan dikatakan sebuah kitab pengingat telah ditulis di hadapannya bagi mereka yang takut akan Yahweh dan bagi mereka yang menghormati namanya. Kita sudah termasuk orang yang menghormati namanya, saudara, dengan menyebut namanya yang baik, yang benar, dengan benar. Kita nggak mengganti namanya, kita betul-betul mengkuduskan namanya. Kita berusaha supaya nama Bapa Yahweh dikenal oleh banyak orang. Maka janjinya ini pasti akan tergenapi dalam kehidupan kita kalau kita tidak menjadi lemah. Amin, saudara. Yahweh berbelas kasihan. Tadi kita akan menjadi milik Bapa Yahweh. Lalu yang kedua, Bapa Yahweh akan berbelas kasihan kepada kita. Kalau kita terus mencari perhatiannya Tuhan, ingin menyenangkan hati Tuhan. Dan yang keenam, kita akan dibedakan dengan yang lain. So, saudara, carilah perhatiannya dari Tuhan. Perhatiannya Tuhan, tidak usah mencari perhatian dari manusia. Kecewa, saudara. Mencari perhatian dari kami para pelayan mimbar di sini, atau Bapak Gembala, atau Wakil Gembala, atau Ketua MK. Kalau mencari perhatian dari kami-kami ini, saudara bisa aja kecewa. Kecewa, karena manusia itu tempatnya seringkali mengecewakan, saudara. Ya, mungkin saudara, wah aku latihan tenanan. Bapak Gembala ora ndelokke. Pak Wakil Gembala apa maneh? Takon wae ora, misalkan. Udan aku yo teko. Hujan-hujan aku datang. Tapi apa? Enggak memperhatikan. Kecewa, saudara. Maka jangan cari perhatian dari manusia. Kecewa. Mungkin saudara, aku ngene-ngene ketoke yo didelok ambek Bapak Wakil Gembala kok, tapi tiba yo menuwae gitu. Kecewa, saudara. Maka dari itulah jangan mencari perhatian dari manusia, tetapi carilah perhatian dari Tuhan. Amin. Bila para hamba itu menyenangkan hati tuannya. Jadi para pelayan mimbar ini bukan hambanya Bapak Gembala, bukan, tapi hambanya Tuhan, Bapak Yahweh. Amin. Bahkan Bapak Gembala dan saya pun juga hambanya Bapak Yahweh. Jadi kita ini sama-sama hamba. Amin, saudara ya. Maka kita bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kita untuk bos besar kita, saudara. Big boss kita, yaitu Bapak Yahweh. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, jadi apa yang perlu dilakukan supaya mendapat perhatian dari Tuhan? Kita lihat dulu di dalam 2 Tawarikh 6 ayat 40.
2 Tawarikh pasal yang ke-6 ayat yang ke-40. Ini doanya Salomo. Mencari wajahnya. Di sana dikatakan merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku. Carilah wajahnya, bukan cari wajah bos, bukan cari wajah kami para pelayan di sini. Begitu saudara. Carilah wajahnya. Wajahnya siapa? Bapak Yahweh. Lalu selanjutnya, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Ayatnya, serta berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Nah ini syarat-syaratnya. Lalu setelah itu, maka aku, setelah begitu nanti hasilnya begini, begitulah. Maka Tuhan akan melakukan sesuatu. Berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Kalau ada sebuah dosa, bertobat, minta ampun. Jangan merasa aku kan sudah benar. Kurang apa Tuhan? Kurang apa? Ke gereja nggak pernah absen. Pelayanan apalagi. Bahkan saya sering menggantikan tugas dari teman yang tidak bisa pelayanan. Latihan orang tahu telat. Aktif dalam gereja. Kalau ada pembangunan butuh apa gereja nyumbang, aku ya nyumbang. Orang mau nyumbang duit, nggak cuma nyumbang uang, tapi nyumbang tenaga dan pikiran. Ini saya ngomong ekstrimnya saudara, mungkin sudah lakukan ini itu, wah salah. Tapi ketika kita berdoa dan diingatkan Tuhan, atau mungkin ketika mendengarkan firman Tuhan ini ditegur oleh firman Tuhan, maka langsung bertobat. Yes Tuhan, mohon ampun. Ampuni aku Tuhan, nggak usah bela diri juga. Lewat aku lu Tuhan, soalnya kan begini, nggak usah, percuma. Kalah sudahlah. Bela diri percuma sudah, tidak ada menangi. Tinggal bilang yes Tuhan ampuni aku berdosa, aku manusia yang lemah. Beres daripada ngeyel, betul gak saudara? Saudara kalau misalkan sama murid saudara atau anak saudara atau siapa ponakan apa siapa sudah salah dinasehati, ngeyel pisan, rasanya saudara? Gemes kan saudara? Dikandani ngeyel. Salah bukan minta maaf, ngeyel, membela diri, nyalahkan orang lain pisan, malah menyalahkan kita. Wah lucu. Bisa saja orang ditegur sama firman Tuhan merasa ini, lah ya toh malah nyalahkan Tuhan, lah ya toh Tuhan, lah kok Tuhan izinkan hal itu terjadi. Wow lu piye malah nyalah-nyalahkan Tuhan. Berarti lebih benar daripada Tuhan kalau begitu sudah. Kan repot. Ini tidak merendahkan diri, tapi meninggikan diri. Maka dari itu ketika firman Tuhan menegur kita dari jalan-jalan kita yang jahat, hal-hal yang tidak berkenan, kita masih melakukan dosa, mohon ampun, bertobat, selesai. Maka Tuhan akan memperhatikan kita. Kenapa Daud, meskipun kita lihat perjalanannya seperti roller coaster dan penuh dengan permasalahan, dan tapi akhirnya Tuhan akan terus mengangkat dia jadi raja yang luar biasa. Begitu dia jadi raja yang luar biasa, dia jatuh dalam dosa, dia tidak bela diri. Ditegur oleh Nabi Nathan, langsung kelakep, minta ampun. Padahal waktu itu dia di puncak kejayaannya loh saudara. Bayangkan, musim raja-raja berperang kok. Biasanya raja ini do turun tangan, saiki si Daud bisa mengutus panglimanya saja kok, ndak usah perang kok. Artinya apa? Wes percaya bahwa timnya ini tim hebat, menangan gitu loh. Jadi rajanya nggak perlu turun tangan. Itu dalam puncak kejayaan itu. Terus ditegur, ternyata dia berdosa dan dia langsung minta ampun di hadapan Tuhan, nggak membela diri. Maka dari itu ketika firman Tuhan ingatkan akan dosa kita, jalan-jalan kita yang jahat. Jahat ini tidak usah dipikir seperti, oh jahat aku kan tidak bunuh orang, aku kan tidak mencelakakan orang. Jahat ini maksudnya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bisa saja merugikan orang,
bisa saja bohong. Itu juga jahat. Mari berbalik dari jalan-jalannya. Dan yang keempat, bagaimana supaya Tuhan memperhatikan kita, yaitu kita harus juga melakukan kehendak Bapa. Di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23. Matius 7 ayat 21 sampai 23 dikatakan, bukan setiap orang yang berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan, dia akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Banyak orang akan berkata kepadaku pada hari itu, Tuhan, Tuhan, bukankah dalam namamu kami telah bernubuat, dan dalam namamu kami mengusir roh jahat, dan dalam namamu kami melakukan banyak mukjizat? Dan pada waktu itu aku akan menyatakan kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah dariku, hai kamu yang mengerjakan kejahatan. Jadi jangan bangga ketika kita bisa melakukan banyak mukjizat, bernubuat, bahkan melakukan tanda mukjizat, melakukan banyak hal, pelayanan. Tapi kalau kehidupan kita tidak benar di hadapan Tuhan, hati-hati, harus bertobat. Amin, saudara. Ini untuk siapa saja yang mendengar, termasuk yang ada di YouTube, kapanpun mendengar hal ini dan mendengarkan di radio, siapapun, termasuk yang ngomong juga nih, kan yang ngomong juga dengerin tuh. Kalau kita melayani Tuhan, memang itu sebuah kehormatan, kita sungguh-sungguh melayani. Tetapi kalau kehidupan kita di luaran sana tidak benar di hadapan Tuhan, hati-hati, Tuhan akan bisa mengatakan, aku tidak mengenal, tidak pernah mengenal kamu. Bayangkan, tidak pernah mengenal, sudah ngeri gak? Nah, terus selama ini kita ngapain gitu? Percuma, sia-sia. Ngeri loh. Aku tidak pernah mengenal kamu, artinya Tuhan tidak memberi perhatian pada orang itu. Kenal we ora nggak teke piye. Ya, kenal aja nggak memperhatikan bagaimana. Itu saudara. Maka mari kita cek introspeksi diri kita masing-masing, termasuk yang ngomong ini, ya, bahwa mari kita hidup, sikap hati kita, hidup kita apakah sudah benar di hadapan Tuhan atau belum. Selalu cek dengan firman Tuhan. Ngeceknya tidak hanya ketika kita ada di dalam gereja. Kalau di dalam gereja pas pelayanan ya semua kayak malaikat. Nah, orang ekstrimnya ya, mau dibuat notane piro sampai ini. Ini yang hati-hati. Banyak. Atau mungkin mulai selintat-selintut dengan pasangannya, chatting dengan pil atau will. Wanita, pil itu pria idaman lain, will itu wanita idaman lain. Chatting sembunyi-sembunyi, pakai nomor khusus, atau pakai panggilan khusus, pakai kode khusus, atau pakai panggilan khusus, pakai kode khusus. Ya, hati-hati, ini nggak benar. Bertobat kalau masih ada model begitu, saudara. Amin. Bila kita wes telah lurus-lurus wae, nggak usah macam-macam, nggak usah neko. Atau mungkin hal yang lain, balas dendam, nabok nyilih tangan. Nabok nyilih tangan itu memukul, pinjam tangan orang gitu kan. Bahasa Indonesia apa sih? Lempar batu sembunyi tangan. Nah, ya kan? Ben kowe ojo aku sing nganu. Kowe ya tolong kerjain ngono. Kowe nyoh. Nah, kamu aja yang lakukan. Ya, ini tak kasih sekian. Atau mulai klinik-klinik dukun. Dino apa iki? Hari apa ini? Malam Jumat Kliwon. Wah, iki waktunya memandikan, atau mungkin malam satu suro.
Atau setiap hari apalah begitu saya juga ini, oh perlu pakai sajen, perlu mandi 7 kembang 7 rupa begitu. Atau mungkin mandi dari 7 mata air yang berbeda, kungkum, atau apalah ritual-ritual yang model begitu, saudara, supaya sugih. Ajian pengasihan ben ketok wibawa begitu, atau ben laris, harus begini, harus begitu. Ini sudah tidak benar, ini sudah perbuatan kejahatan, saudara, hitungannya. Karena apa? Sudah melanggar firman Tuhan, sudah mulai menduakan Tuhan. Hati-hati. Apa aja yang biasa dilakukan, mungkin kayak sepele-sepele, sepele nek terus-terusan. Sikap hati kita, pikiran kita, supaya kita betul-betul mendapatkan perhatian dari Tuhan. Amin, saudara. Ini sudah sebentar lagi Tuhan Yesus mau datang. Nggak usah nganai-nganai. Mau pas datang kita nggak ngerti, pas lagi nganai-nganai, wah wes repot, saudara. Ya toh? Maka berusahalah kita hidup benar. Jangan khawatir, ketika kita hidup benar, maka Tuhan yang akan membuka jalan. Kalaupun semua orang menutup jalan, ketika Tuhan buka jalan, tidak ada yang bisa menutupnya. Amin. Saya tidak tahu apa yang sedang saudara pergumulkan pada saat ini, mungkin sedang bergumul apapun yang ada di dalam kehidupan. Tetapi percayalah, mari kita cari perhatian dari Tuhan, bukan perhatian dari manusia. Dan biarlah nama Tuhan dimuliakan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Amin buat firman Tuhan. Biarlah firman ini boleh menjadi kol HL bagi setiap kita, sehingga kita boleh terus menyenangkan hati Tuhan. Selalu ingat supaya bagaimana Tuhan disenangkan atas kehidupan kita. Amin. Mari kita akan tutup di dalam doa. Mari kita bangkit berdiri. Maha besar Bapa Yahweh Elohim, Sang Pencipta langit dan bumi. Sungguh kami bersyukur buat malam hari ini. Tuhan sudah memberkati kami. Biarlah kami boleh menikmati sabat-Mu ini. Dan bila firman yang ditaburkan ini boleh menjadi kol HL di dalam setiap hati kami. Biarlah kami terus Engkau koreksi. Biarlah kami boleh terus menyenangkan hati-Mu, selalu mencari perhatian-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah mata-Mu terus melihat kehidupan kami, wajah-Mu terus tertuju akan kehidupan kami. Biarlah kehidupan kami semakin hari semakin benar dan menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Pakai kami dan buat kami, mampukan kami untuk tetap ada dalam jalan-Mu. Jangan biarkan kami melenceng ke kanan maupun ke kiri. Kalau kami sudah mulai melenceng, kiranya Tuhan ingatkan kami, kembalikan kami ke dalam jalan-Mu, Bapa. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati juga anak-anak-Mu yang sudah bertugas pada petang hari ini, Tuhan, yang memberkati di dalam setiap kehidupan pelayanan anak-anak-Mu ini, urapi lebih hari lebih heran ya Bapak. Terima kasih Bapak Yahweh, dan kami juga berdoa setiap kami yang sudah mendengarkan, baik di tempat ini maupun di ruangan kami masing-masing, Tuhan yang memberkati di dalam kehidupan setiap kami. Dan biar kehidupan kami selalu menyenangkan hati-Mu, berkati dalam usaha pekerjaan kami yang berusaha, yang membuka berjualan, Tuhan yang mengirimkan orang-orang untuk memborong barang dagangan kami yang membuka usaha, kiranya Tuhan kirimkan orang-orang untuk boleh menjadi klien kami, untuk memakai jasa kami ya Bapak. Dan kami yang bekerja di dalam kantor, di pabrik, di sekolah, di institusi, dimanapun kami bekerja, biarlah Tuhan juga menyertai pekerjaan kami, sehingga kami boleh menjadi karyawan yang berprestasi, menjadi karyawan yang di atas rata-rata, sehingga pekerjaan kami seperti Engkau yang menyertai Yosef ketika di Mesir. Terima kasih ya Bapak, biarlah penyertaan-Mu yang sama itu Tuhan karuniakan kepada setiap kami. Terima kasih Bapak Yahweh, dan bila sebentar kami akan pulang, kami mohon penyertaan para malaikat-Mu untuk menjaga, melindungi sepanjang perjalanan, bila kami boleh sampai di tempat dengan selamat. Berkati juga Mbah Yono yang akan ke Salatiga, biarlah Tuhan yang kirimkan malaikat-Mu jauhkan di segala kuasa kegelapan roh jahat maupun kerusakan kendaraan. Terima kasih Bapak Yahweh, dan Kau memberkati setiap kami, kiranya Tuhan
berkenan untuk mencurahkan berkat-Mu atas setiap kami. Mari kita angkat kedua belah tangan kita memberkat Bapa Yahweh. Yevareka Yahweh wiyus mereka, Bapa Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yair Yahweh panau alecha wikuneka, Bapa Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu dan bermurah hati kepadamu. Yisa Yahweh panau alecha weyashem leka shalom, Bapa Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak-anak lembu dan anak-anak kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan pada waktu keluar. Sekarang pulalah dan terimalah berkat kasih dari Bapa Yahweh, kasih karunia dari Yesus Masias sang pembeli jiwa, dan Roh Hakodes menyertai engkau sampai Maranatha. Yesus Masias datang kembali untuk yang kedua kalinya dan mengangkat kita semuanya. Haleluya. Amin. Sahabat Shalom, selamat pulang. Bapa Yahweh memberkati.